Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini ketemu lagi kita dengan Yeri Channel. Bagaimana kabar anda sekalian, seluruh pemirsa wilayah Indonesia? Mudah-mudahan saudara semua sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, dan rumah tangganya sejahtera, anak-anaknya sehat-sehat semua. Kita doakan dari Yeri Channel. Ya, seperti kita ketahui, tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilu ya. Tapi politik di Indonesia semakin memanas. Ini udah perang urat saraf politikus kita. Contohnya, ini ada info dari media Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebut Prabowo jalankan politik adu domba dengan membajak Budiman Sujatmiko. Jadi ulahnya si Budiman Sujatmiko sehingganya PDIP menyebutkan Prabowo adalah politik adu domba. Jadi untuk kita ketahui ya, Budiman Sujatmiko ini dulu adalah kadernya, sampai hari ini masih kader dari PDIP, dari PDI Perjuangan, tetapi mendeklarasikan bahwa dia mendukung Prabowo. Kalau menurut saya, pindah-pindah partai apa itu boleh saja, tetapi saya sayangkan sedikit. Budiman Sujatmiko harusnya seperti orang datang tampak muka, pulang tampak punggung, terus kita pamit, begitu ya. Ya, sebagian politikus kita ya pindah partai itu biasa. Seperti Sandiaga Uno pindah dari Gerindra ke P3, tetapi mengajukan pengunduran diri terlebih dahulu, kan ada sopan santun ya. Nah, ini sayang nih, Mas Budiman Sujatmiko tanpa ada babi bu dari dari Budimannya ke Partai Demokrasi Indonesia, dia udah mendeklarasikan mendukung Prabowo. Itu yang saya sayangkan. Jadi Prabowo sendiri juga kena imbasnya. Dikatakan oleh Sekjen PDIP bahwa Prabowo menggunakan politik adu domba. Itu dicapnya karena ulah Budiman Sujatmiko. Begini ya kata sekjennya PDIP, Hasto Kristianto menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerapkan divide et impera atau politik adu domba. Sebabnya Prabowo dianggap sudah membajak mantan aktivis sekaligus kader PDIP Budiman Sujatmiko. Terus kalau kita pikir-pikir, sampai terjadi begini, pengaruh Budiman Sujatmiko untuk Gerindra dan koalisinya sangat besarkah atau biasa-biasa saja? Tetapi kalau menurut analisa saya, Budiman Sujatmiko berpengaruh ada, cuma tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu mempengaruhi dengan ke Partai Gerindra dan koalisinya. Terus setelah mengeroyok Ganjar Pranowo, ya, mereka masih menggunakan bujuk rayu. Jadi masih menggunakan bujuk rayu, kekuasaan mencoba bertindak tidak etis. Jadi gini, setelah mengeroyok Ganjar Pranowo, mereka masih menggunakan bujuk rayu, kekuasaan mencoba tidak etis. Terapkan divide et impera, kata Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto di sela Rakerda ketiga DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan. Jadi waktu Rakerda di Balikpapan, pernyataan Hasto bahwa Prabowo mengadakan politik adu domba. Dikutip melalui keterangan tertulis Minggu tanggal 20 bulan 8,
Prabowo yang juga bakal maju sebagai calon presiden kini sudah memperkokoh kekuatannya dengan didukung Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Sementara calon rivalnya Ganjar didukung PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan. Jadi Gerindra didukung oleh 1, 2, 3, 4 partai, dan PDIP didukung oleh 3 partai. Padahal ini partai sampai hari ini di pemerintahan masih satu koalisi, tetapi udah terjadi perang urat saraf demi kekuasaan. Yang si A udah mulai panas, yang si B udah mulai memanaskan, dan berebut caleg-caleg, dan berebut juga dukungan dari Presiden Joko Widodo, baik pun PDIP maupun Gerindra dan koalisinya berebut dukungan dari Presiden Joko Widodo. Jadi kalau kita lihat semua cara, segala cara dibolehkan atau dijalankan demi kekuasaan. Alangkah mirisnya kita melihat ya, padahal mereka di partai koalisi sama pemerintahan sekarang masih satu suara. Di luar itu mereka sudah mulai berperang, dan PDIP mengatakan Prabowo menggunakan politik adu domba. Kalau kita pikir-pikir ya, kalimat politik adu domba itu kalimat itu sangat kurang bagus ya disampaikan untuk rival politik kita. Seharusnya ada kata-kata yang lebih enak didengar lah ya, untuk yang diayomi oleh masyarakat, yang sebagai contoh bagi masyarakat. Kalimat itu kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kalimat adu domba itu bisa terjadi perkelahian, bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi peperangan. Jadi kalimat itu kurang bagus ya Pak Asto. Kita cari kalimat-kalimat yang bagus dan enak dicontoh anak-anak kita ya. Terus Asto mengatakan langkah Prabowo menunjukkan ketidakpercayaan diri. Di sisi lain PDIP dipastikan tak gentar dengan dinamika politik tersebut. Jadi menurut Asto, Bapak Prabowo tidak percaya diri untuk mencalonkan jadi seorang presiden, jadi menggunakan cara-cara adu domba dan cara-cara dan minta apa yang mau saya bilang itu minta dukungan dari presiden dan dari loyalnya presiden. Kalau si PDIP merasa tidak gentar dengan hal tersebut. Jadi kalau PDIP dia percaya diri, kalau Pak Prabowo kata PDIP tidak percaya diri ya. Sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana, meskipun sebelumnya telah mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo. Jadi kalau menurut Pak Asto, Pak Ganjar Pranowo dikeroyok oleh pihak Bapak Prabowo, sehingga langkah-langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan, ucap Asto. Jadi dengan ada perlawanan dari Bapak Prabowo, membakar semangat bagi kader-kader PDI Perjuangan untuk lebih kuat berjuang untuk mengalahkan Bapak Prabowo. Jadi kalau kita pikir-pikir, politik ini betul dinamis. Hari ini mereka perang, besok bersatu. Tetapi untuk ke masyarakat itu jadi terpecah. Mungkin bapak-bapak pejabat atau elit-elit politik di atas bisa memilah-milah atau membedakan itu waktu kampanye, itu waktu
memperebut kekuasaan. Tetapi bagi rakyat itu tidak segampang itu untuk melupakan. Karena apa? Rakyat ini cara berpikirnya tidak sama dengan elit-elit politik. Mereka kalau udah pecah, ya pecah. Contohnya pemilu 2019 sampai sekarang masih terasa sama kita, pecah masyarakat ini. Sampai belum bersatu, masih ada kadrun, masih ada cebong, macam-macam lah ya. Jadi tidak gampang. Jadi untuk supaya rakyat jangan pecah, saya minta elit politik dan partai-partai bagaimana caranya bahasa yang santun, bahasa yang enak, tidak memberi contoh yang buruk kepada masyarakat kita, dan cuman program dari politik jalan. Jadi rakyat tidak terpecah, politik jalan, kekuasaan dapat. Jadi gimana jalan keluarnya, itu saya minta dari elit-elit politik supaya memecahkan masalah ini ya. Hasto juga memberi catatan soal lokasi deklarasi dukungan Budiman ke Prabowo di kandang banteng, yaitu Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah ini kandang banteng, yaitu kandang PDI Perjuangan. Pak Prabowo dengan Budiman Sujatmiko mengadakan deklarasi di Jawa Tengah. Menurut dia, kejadian yang mirip pernah terjadi ketika pemilu 2019, ketika kubu Prabowo membangun posko di wilayah Solo yang merupakan tempat asal Presiden Joko Widodo. Apa yang terjadi? Justru malah membangun spirit seluruh kader PDI. Apalagi pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah. Ini membangkitkan militansi seluruh kader PDI Perjuangan, ujar Hasto. Terus Budiman Sujatmiko sudah jauh-jauh hari memberikan sinyal mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Jadi sudah terbaca oleh PDIP bahwa Budiman Sujatmiko ini sudah lama mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Tetapi sudah kebaca Budiman baru-baru ini mendeklarasikannya. Padahal PDIP sudah memiliki jagoan sendiri, yakni Ganjar Pranowo. Hal itu tampak dari pernyataan Budiman usai menemui Prabowo secara tertutup Selasa 18 Juli 2023. Kala itu Budiman menilai Prabowo layak memimpin Indonesia. Beda politik itu biasa. Jadi kalau menurut Budiman Prabowo layak jadi pemimpin selanjutnya, itu bagus juga, itu menurut Budiman. Tetapi menurut orang lain kan belum tahu. Jadi tidak masalah Pak Budiman mendukung Prabowo, cuman pamit jelas-jelas sama PDI. Jadi tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi konsleting yang membangkitkan api, sedangkan rakyat sendiri menilai itu kurang bagus. Jadi menurut saya kepada elit politik, partai-partai dan pemerintah, sajikanlah ke anak-anak kita yang belum dewasa, misalnya yang berumur 15 tahun ke bawah, bagi dia itu perpecahan. Nanti kalau yang misalnya dia nonton TV, oh itu bapak itu tidak bagus, oh bapak itu tidak bagus, analisa mereka akan tertanam sampai dewasa. Jadi bagaimana caranya kita supaya anak-anak kita ini tidak terlibat dalam menilai politik yang kurang bagus, penyajian yang kurang bagus, dan cara-cara yang tidak beretika dan cara-cara yang tidak berakhlak jangan sempat dinilai oleh rakyat kita. Saya berharap begitu kepada elit politik dan kepada seluruh partai dan pemerintahan Indonesia. Cukup sekian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Yeri Channel. Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat-sehat dan dapat menonton channel ini yang akan datangnya. Jangan lupa komen, like, subscribe. Selamat sore.